Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi nggak berasa nggak akan lama lagi timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda akan menjalani match-match laga-laga penting di turnamen sepak bola negara-negara di Asia Tenggara yang memang populernya dikenal dengan Piala AFF ya teman-teman. Yang jelas saat ini Coach STY sudah diberikan otonomi kewenangan khusus untuk memanggil pemain-pemain yang akan maju di Piala AFF nanti. Yang dipanggil oleh Coach STY saat ini adalah pemain-pemain muda yang usia di bawah 22 tahun ya, seperti Arkan Fikri, kemudian Arkan Kakak gitu kan, dan kemudian ada yang main di luar Indonesia seperti Ronaldo Kuateh ya di Muangthong FC di Liga Thailand ya teman-teman. Dan nama-nama muda ini kayak Hoki Caraka dari PSS Sleman juga dipanggil teman-teman. Saat ini sudah ada 33 pemain yang akan menjalani TC nanti di Bali, dan dari 23 pemain nanti yang akan diperas tinggal 23 pemain yang akan maju di Piala AFF. Yang jelas juga pemain-pemain muda kita yang usia di bawah 22 tahun yang main di diaspora ini sudah dipanggil ya teman-teman, yaitu si Rafael Struijk yang main di Liga Utama Australia di Brisbane Roar, dan juga kemudian Ivar Jenner di Jong Utrecht di Liga Belanda di RV Divisi, Marcelino Ferdinand yang main di Liga Championship Liga Inggris di Oxford United teman-teman, dan Justin Hubner ya yang bermain di tim muda Wolverhampton Wanderers di Liga Utama Inggris. Yang jelas memang untuk pemain-pemain diaspora yang memang bermain di Eropa gitu kan, memang sepertinya memang karena Piala AFF ini nggak masuk dari agenda resmi FIFA, jadi ya sepertinya sah-sah saja kemudian, dan memang klub-klub mereka bisa saja kemudian tidak mengizinkan para pemainnya kemudian untuk turut serta gitu kan. Mereka punya hak untuk tidak melepas pemain mereka, kecuali memang kalau agenda resmi FIFA mereka bisa dihukum ya, dibanit sama FIFA ya. Dan dalam kasus ini udah jelas banget, salah satunya Rafael Struijk ya. Jadi Brisbane Roar ini yang main di klub di Liga Australia jelas-jelas hanya akan melepas Rafael Struijk kalau kemudian timnas Indonesia masuk semifinal dan final. Kalau untuk penyisian itu dia nggak boleh ya, nggak diizinkan si Rafael Struijk, dan itu sah-sah saja dan diperbolehkan karena memang ini nggak masuk agenda resmi FIFA. Karena mungkin salah satunya mereka juga pastinya akan takut ya, takut kalau kemudian pemainnya cedera gitu kan, karena memang masih aktif di liga aja lagi berlangsung semua. Jadi kalaupun semua mungkin fan timnas juga kemarin-kemarin berharap kita turun 1-2 pemain-pemain yang main di diaspora kayak Liga Eropa juga nggak mungkin teman-teman, karena pastinya mereka masih aktif liganya saat ini dan pastinya tidak akan diizinkan oleh klub-klub tempat mereka bernaung di Eropa. Kalau saya sendiri sih, karena memang saya juga fan timnas sepak bola Indonesia, dari kecil saya rajin nonton Piala AFF gitu kan, dan dari 14 gelaran memang timnas kita belum sekalipun mengangkat trofi gitu kan. Thailand yang paling banyak mengangkat trofi ya, 7 kali, kemudian diikuti Malaysia, Vietnam, dan bahkan negara kecil, negara tetangga kita Singapura pernah mengangkat trofi Piala AFF. Prestasi terbaik timnas Indonesia adalah salah satunya cuman sebagai finalis terbanyak ya, cuman belum sekalipun kemudian mengangkat trofi Piala AFF. Kalau saya pribadi, sekalipun banyak kemudian pihak mengatakan Indonesia udah bukan level lagi AFF, Indonesia levelnya udah Asia gitu kan, bahkan Piala AFF juga bukan hal yang penting gitu kan. Tapi ya kalau saya pikir kemudian timnas kita ngikutin membawa nama bangsa gitu kan, harga diri bangsa, saya pikir kemarin STY akan memanggil pemain-pemain yang di timnas senior yang main di lokalan yang nggak mendapatkan menit bermain ya, seperti Ricky Kambuaya, kemudian Malik Ristardi, Witan Sulaiman. Ini kan memang pemain-pemain yang Sananta Arhan, pemain-pemain yang potensial juga belum mendapatkan menit bermain di timnas. Menit kurang cukup, artinya memang kemudian untuk mengasah kemampuannya saya sepertinya harapannya seperti itu. Dan kemudian juga pemain-pemain liga lokal yang nggak dapatkan kesempatan untuk
masuk sebagai skuad timnas juga diberi kesempatan gitu kan, seperti Stefano Lillipali yang saat ini lagi bagus-bagusnya di Borneo FC, dan kemudian ada Sadil Ramdhani yang main di Sabah FC di Liga Malaysia. Pikiran saya seperti itu, karena kalaupun apapun yang terjadi ya saya namanya fan kan, pengennya antusiasmenya nonton kemudian timnya berjaya menang gitu kan, apapun kita harapannya maunya menang gitu kan, walaupun alasannya STY ini klasik, kemudian untuk regenerasi, kemudian untuk persiapan timnas muda untuk SEA Games nanti, dan kemudian untuk menambah jam terbang para pemain-pemain muda gitu kan. Saya kesininya kok jadi kemudian ragu-ragu ya, akan kemudian kalau targetnya kemudian dari PSSI adalah masuk final dan kemudian menjuarai Piala AFF, karena tim-tim yang akan dihadapi nanti juga tim-tim dari negara-negara Asia Tenggara, tim senior semua, jelas banget. Bahkan Vietnam juga akan menurunkan salah satu pemain diasporanya dari Brazil gitu. Itu juga dari Malaysia, Singapura, ini pemain-pemain diaspora, walaupun diasporanya beda ya sama kita ya. Malaysia ini kan ada beberapa pemain diaspora dari Amerika Selatan. Yang pemain diaspora mereka ini ya kayak diaspora kita yang dulu, gak ada darah keturunannya Malaysia ataupun Singapura, tapi mereka udah tinggal di negeri tersebut selama 5 tahun kan. Semacam kayak ngajukan WNI gitu kan, dan mereka bermainnya di liga-liga lokal semua gitu kan, kayak di Singapura, Malaysia, Vietnam, sehingga mudahlah federasi sepak bola mereka mengatur tim klub-klub di sana kemudian untuk pemainnya harus main di Piala AFF. Nah saya memang cermati Pak, tampaknya angen-angen saya sih tipis ya kalau mau nonton juga, kalau kemudian soalnya kalau lihat ya ketemu jumpa Vietnam aja, timnas senior Vietnam tuh jumpa timnas kita yang memang penuh pemain diaspora juga, walaupun di 2 pertemuan terakhir kita menang terus gitu kan, tapi menangnya juga kan sana juga ball possessionnya jauh yang menguasai, kemudian ngurung pemain sini. Di sini kan memang skemanya juga kemarin ketika jumpa Vietnam kan memang kemudian bertahan kemudian serangan balik ya, counter attack. Saya nggak bayangkan pemain-pemain di senior yang sekelas kemudian JIZ, kemudian Kelvin Verdong ini kemudian berhadapan dengan yang timnas Vietnam aja juga kesulitan sekalipun kita menang. Kita juga jumpa Singapura kan juga dulu juga ketar-ketir ke Singapura, jumpa Filipina juga sempat ketar-ketir gitu kan, sampai kemudian Kelvin Verdong kemudian dinaturalisasi bisa menang gitu. Nah yang akan kita hadapi nanti saya di grup kita salah satunya adalah Malaysia dan Vietnam dan Filipina. Nanti di laga away pertama kita akan jumpa dengan Myanmar. Ini sistemnya home and away ya. Tentunya sebetulnya saya sedikit kecewa gitu kan dengan keputusan ini. Kenapa kemudian ya harapannya kita kalau bisa ngangkat trofi lah pertama kali, sekalipun itu dianggap oleh para pengamat tuh nggak penting turnamennya. Kalau nggak penting nggak usah ikut sekali gitu kan. Maunya timnas ya, pemaunya fan kan pengennya ya gembira kalau kemudian mainnya bagus, kemudian bisa menang atau bahkan kemudian bisa menjuarai. Tapi kalau skuadnya ya under 20 itu di bawah 22 tahun juga ragu ya, dan memang timbul tanda tanya gitu kan, karena kemudian terselip juga 2 nama, yaitu Pratama Arhan dari Suwon FC di Liga Utama Korea Selatan, dan juga Asnawi Mangkualam Bahar yang main di Port FC di Liga Thailand. Ini juga diikut sertakan, dia usianya di atas 22 tahun gitu kan. Tentunya hal-hal yang seperti ini pastinya akan menimbulkan jangka panjangnya jadi bom waktu bisa kan, karena memang kemudian pemain-pemain timnas yang lain kan ada juga kayak Malik Rizaldi, kemudian Ricky Kambuaya, terus Witan Sulaiman, Sananta Arhan, ini kan juga soalnya butuh menit bermain gitu kan, sekalipun mereka udah masuk timnas, mereka kan belum mendapatkan menit bermain yang cukup ya di timnas ya. Ini sebetulnya juga ya pastinya untuk jangka panjang bisa menimbulkan tanda tanya gitu kan. Yang jelas karena keputusannya kan kemarin memang diumumkan pemain di bawah 22 tahun, kemudian terselip 2 nama, yang seakan-akan gambarnya mungkin ya orang mungkin bisa saja kemudian pikiran liarnya berpikir nih pemain kok kayak pemain anak emas atau apa gitu kan. Jelas kita timnas sebenarnya fan timnas itu berharapnya yang terbaik, tapi lagi-lagi ya itu memang keputusan pelatih Coach STY yang kadang-kadang juga menimbulkan banyak pertanyaan di benak fans gitu kan.
Tapi memang fans itu saat ini juga memang sepertinya sudah terhanyut daripada pendapat para pengamat yang mengatakan bahwasannya Piala AFF juga bukan sesuatu yang penting gitu kan, dan sudah bukan levelnya timnas kita. Itu menurut pendapat para pengamat ya. Kalau saya sendiri sih berharap memang kemudian memang skuad yang terbaik ya, walaupun kalau untuk skuad yang diaspora kan nggak mungkin, tapi kan kita punya Liga 1 gitu kan, Liga 1 kemudian pemain-pemain senior juga yang kemarin gabung dengan timnas yang memang belum mendapatkan menit bermain gitu kan. Karena apapun Piala AFF itu kalau kita udah ikut kemudian disaksikan semua oleh pecandu sepak bola di Indonesia, kalau kemudian sampai keteteran bahkan sampai kalah, pasti akan menurunkan antusiasme yang lagi on-onnya sekarang ya para supporter kita gitu kan. Nah, home base-nya kan memang di Stadion Manahan Solo ya. Nah, ini memang kemudian kalau lagi semangat-semangatnya nih sekarang ini memang antusiasme para penonton itu di kampung-kampung pelosok-pelosok tuh kenal semua itu yang namanya Justin Hubner, Tom Hai gitu kan. Nama-nama asing itu orang-orang di pelosok kampung tuh di kedai-kedai kopi, warung angkringan itu kenal semua gitu kan. Pastinya ketika antusiasmenya harapannya kan besar. Nah, besok ketika turun di Piala AFF ini kan memang regulernya kita juga penghobi sepak bola di Indonesia ini ya rajin nonton, saya juga nonton terus tuh Piala AFF. Dan kita memang kesulitan dulu kan kalau ketemu si timnas Malaysia atau Mau Malaya. Tapi ya apapun itu teman-teman, ini keputusan pelatih, kita semua menghargai, menghormati, dan harapannya yang terbaik ya untuk timnas kita. Paling tidak kalau bisa ya harapannya bisa tercapai itu kemudian targetnya PSSI ya untuk masuk final atau menjadi juara. Walaupun kalau menurut saya juga ya sepertinya semangat antusiasme untuk nonton itu kayaknya udah mulai nurun ketika kemudian tahu yang turun adalah ya pemain-pemain muda under 22 usia 22 tahun. Karena memang kalau menurut saya sebetulnya sih kalau cuman untuk regenerasi, untuk meningkatkan jam tayang kan bisa ya, laga-laga match-match persahabatan ya, dengan negara tetangga. Kalau ini kan walaupun dianggap para pengamat ini sebagai turnamen kacangan, turnamen ini kita sudah secara tradisi ngikutin ini ya timnas kita ya. Baru saat ini kemudian sepertinya diturunkan pemain-pemain yang di bawah usia 22 tahun. Apapun itu, itulah realitanya ya teman-teman. Itu aja obrolan kita siang hari ini. Akhir kata, salam seduluran, salam sepak bola.